Hai, senang sekali hari ini Sarmin dapat bertemu kembali dengan sahabat-sahabat di channel YouTube kesayangan kita semua. Sebelum saya mulai, saya mengharapkan bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali melihat video ini, mohon bantuan dan mohon dukungannya untuk subscribe video ini, kemudian like dan memberi notif lonceng. Supaya jika suatu saat nanti saya ada mengupload video terbaru, langsung sahabat-sahabat bisa ketahuinya. Oke, sekarang kita mulai. Hari ini saya akan membahas tentang topik kesehatan yang mengenai darah. Darah kita tersusun dari 4 komponen utama, yaitu sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, sel darah putih atau leukosit, kemudian trombosit atau keping darah, dan plasma darah. Keempat komponen tersebut bisa bermasalah, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, kita mungkin akan mengalami berbagai penyakit kelainan darah yang bersifat akut ataupun kronis. Sebelum kita bahas kelainan darah, yuk kita simak dulu komposisi darah kita. Darah terdiri dari cairan dan padatan. Bagian cair disebut dengan plasma, terbuat dari air, garam, dan protein. Sementara itu, bagian padat dari darah kita mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Gangguan darah dapat menyerang salah satu atau lebih bagian darah. Akibatnya, darah tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Penyakit kelainan darah yang mempengaruhi sel darah merah itu ada anemia. Disebabkan karena jumlah sel darah merah dalam tubuh rendah. Jika terkena anemia, tubuh kita tidak mendapatkan suplai darah yang kaya oksigen. Akibatnya kita mungkin merasa lelah, lesu, dan tidak bertenaga. Kita juga mungkin memiliki gejala lain seperti sesak nafas, pusing, ataupun sakit kepala. Yang kedua, polisitemia adalah kondisi ketika sel darah merah yang diproduksi pada sumsum tulang belakang terlalu banyak. Meningkatnya produksi sel darah merah dalam tubuh dapat menyebabkan darah membeku dan menghambat aliran darah. Kondisi ini meningkatkan resiko pembekuan darah. Jika tidak segera diobati, gumpalan darah dapat melewati pembuluh darah, menyebabkan kondisi serius seperti stroke atau pembuluh darah otak atau infak miokard, arteri pada jantung. Nah, sekarang kita bahas penyakit kelainan darah pada sel darah putih. Ada limfoma atau limfosit. Adalah jenis kanker darah yang mempengaruhi kelenjar getah bening, kelenjar timus, sumsum tulang, dan bagian tubuh lainnya. Kondisi ini terjadi akibat sel darah putih yang berkembang tidak normal dan di luar kendali. Limfoma atau limfosit terdiri dari berbagai jenis, tetapi dua kategori utama dari limfoma adalah limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang kedua, leukemia adalah jenis kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih berubah menjadi tidak normal dan berkembang biak secara tidak terkendali di dalam sumsum tulang kita. Leukemia adalah jenis yang paling umum dari kanker darah. Berdasarkan seberapa cepat perkembangannya serta jenis darah putih yang diserang, leukemia dibedakan menjadi akut dan kronis. Leukemia kronis jauh lebih berbahaya dan sulit diobati dibandingkan dengan leukemia akut. Yang ketiga, multiple myeloma adalah jenis kanker darah yang terjadi karena sel plasma berubah menjadi ganas dan berkembang biak tidak terkendali. Padahal sel plasma berperan untuk menghasilkan antibodi atau imunoglobulin yang membantu tubuh menyerang dan membunuh kuman. Multiple myeloma menyebabkan produksi antibodi menjadi tidak normal, yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh kita menjadi lemah dan rentan terhadap infeksi. Kemudian yang keempat adalah sindrom myelodysplastik atau disebut juga dengan penyakit praleukemia. Adalah jenis kanker darah yang menyerang sumsum tulang belakang, sumsum tulang. Kondisi ini disebabkan oleh sel darah yang terbentuk tidak sempurna sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Meski seringkali muncul secara perlahan, sindrom ini juga dapat muncul secara mendadak dan menjadi leukemia pada tingkatan yang parah. Dan tanda dan gejala penyakit kelainan darah mungkin dapat berbeda-beda, tergantung dari penyebabnya dan komponen darah apa yang abnormal. Namun, ada beberapa gejala khas yang bisa muncul ketika seseorang mengalami gangguan darah. Di antaranya adalah lemah, lesu, tidak bertenaga, demam, sakit kepala, pusing, kulit pucat pasi, kemerahan pada wajah, pembekuan darah yang berlebihan, muncul peteki atau bintik-bintik merah, luka yang tidak kunjung sembuh atau lambat sembuhnya, perdarahan tak terkendali setelah terluka, kulit mudah memar meski hanya terkena benturan kecil,
Umumnya gangguan darah menyebabkan pendarahan sangat berat dalam kasus mimisan, prosedur gigi, pendarahan menstruasi, melahirkan, tumbuh gigi pada bayi. Nah, apa penyebab fisik pada kelainan darah? Bisa dari keturunan. Penyakit darah dapat berasal dari keluarga. Ini berarti jika orang tua atau saudara kandung memiliki kelainan darah, kita kemungkinan akan mengalami hal yang serupa. Kemudian kondisi tertentu. Berbagai kondisi tertentu dapat meningkatkan resiko kelainan darah. Salah satunya adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun seperti lupus membuat sistem kekebalan tubuh kita tidak bekerja dengan baik. Sistem kekebalan tubuh kita mungkin menghancurkan trombosit darah kita sendiri, yang membuat tubuh kesulitan untuk menghentikan pendarahan yang ketika terluka. Dan yang ketiga adalah infeksi. Beberapa infeksi dapat mengurangi jumlah sel darah putih dari darah kita. Meski begitu, terkadang infeksi juga bisa meningkatkan produksi sel darah putih dalam tubuh kita. Kekurangan gizi. Asupan nutrisi yang buruk juga bisa menyebabkan gangguan darah. Contohnya, jika kita kekurangan zat besi, tubuh tidak dapat memproduksi sel darah merah yang cukup. Akibatnya kita akan lebih rentan mengalami penyakit anemia. Nah, apa saja pilihan pengobatan untuk penyakit kelainan darah? Dokter dapat menyarankan kombinasi perawatan untuk membantu memperbaiki gangguan sel darah kita. Berikut ini ada pilihan pengobatan yang mungkin disarankan oleh dokter pada kita, yaitu menggunakan obat-obatan. Jika kondisi kita tidak tergolong berat, kita mungkin hanya akan diberi obat-obatan tertentu untuk meringankan gejala yang kita keluhkan. Yang kedua, transplantasi sumsum tulang. Sementara dalam kasus ketika obat tidak bekerja dengan baik, kita mungkin akan dianjurkan untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Prosedur tersebut dapat memperbaiki atau mengganti sumsum tulang yang rusak, sehingga bisa kembali berfungsi dengan baik. Kemudian dengan transfusi darah adalah pilihan lain untuk membantu kita mengganti sel-sel darah yang hilang atau rusak. Selama transfusi darah, kita menerima infus darah yang sehat dari pendonor. Nah, sebelum kita mengkonsumsi obat-obatan, alangkah baiknya kita menjaga darah kita supaya tetap sehat. Mari kita menyehatkan darah kita bersama Nutrilite. Produk yang pertama akan saya kenalkan adalah Nutrilite Iron Folic. Mengandung zat besi dari konsentrat bayam dengan dua bentuk yang organik, yaitu ferrous fumarate dan ferrous gluconate, serta tambahan asam folat. Kemudian dilapisi dengan lapisan Nutrilok, sehingga halus dan mudah ditelan. Nutrilite Iron Folic membantu memenuhi kebutuhan zat besi dan asam folat. Sel darah merah menentukan zat besi agar dapat terbentuk sempurna, menjalankan fungsinya seperti mengikat oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Tahukah sahabat-sahabat, asupan asam folat yang cukup mampu mendukung proses pembentukan sel tubuh baru dan mencegah bayi lahir cacat. Manfaat Nutrilite Iron Folic, yaitu zat besi berperan untuk pembentukan sel darah merah, membantu pembentukan energi, meningkatkan daya konsentrasi. Asam folat membantu fungsi sistem saraf, perkembangan jaringan, dan sel-sel tubuh, serta membantu perkembangan janin. Konsentrat eksklusif bayam mengandung fitonutrisi yang memberikan manfaat kesehatan. Kemudian juga ada lapisan Nutrilok yang akan memastikan kualitas tablet dan memudahkan untuk menelannya. Kemudian juga kita harus dibarengi dengan mengkonsumsi Nutrilite vitamin B complex double layer. Vitamin ini mengandung 8 vitamin B essentials. Ya, jadi menggunakan teknologi extended release. Jadi akan dilepas selama perlahan-lahan dalam tubuh kita. Double layer karena ada memiliki dua lapisan. Lapisan hijau tua itu mengandung vitamin B12 dan B2. Akan dilepas secara cepat untuk penyerapan dan manfaat yang lebih cepat. Kemudian ada lapisan warna hijau, yaitu ada B1, B3, B5, B6, B7, dan B9. Dilepas secara perlahan-lahan dalam tubuh kita selama 8 jam untuk menjaga energi bertahan lebih lama hingga 8 jam. Dan dikemas dengan spirulina. Dalam kandungan B-kompleks itu ada B9, yaitu folic acid, yang berfungsi untuk fungsi normal otak, perbaikan DNA dan RNA, memproduksi sel darah merah, juga perkembangan janin. Dan juga ada B12 kobalamin, yang berfungsi untuk kesehatan saraf dan otak, produksi metode genetik, produksi sel darah merah, dan melindungi jantung. Dan jangan lupa kita juga harus selalu mengkonsumsi trio fondasi dan Nutrilite ini untuk supaya tubuh kita tetap sehat dan berkualitas. Yaitu ada Nutrilite High Protein, ada Salma Omega 3, dan ada Double H. Nutrilite High Protein ada terdiri dari 4 rasa, yaitu yang plain, yang rasa tawar, kemudian ada rasa berry,
green tea, dan coklat. Nutrilite High Protein ini berisi 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kalau yang all brand dapat dikonsumsi dengan minuman, jus, maupun masakan sesuai dengan selera kita karena tanpa perasa. Dan high protein kita berkualitas proteinnya. Terbuat dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, dan biji gandum. Kualitasnya terjaga diproses melalui uji mutu yang ketat. Dan yang teruniknya dari Nutrilite High Protein adalah memiliki skor PDCAAS sama dengan 1. Yang artinya protein ini mudah diserap dan dicerna oleh tubuh kita. Yang kedua adalah salmon omega 3 kompleks. Terbuat dari campuran unik yaitu dari ikan salmon, ikan makarel, ikan kofi, dan ikan tuna. Satu soft gel itu setara dengan satu potong ikan salmon. Jadi juga mengandung vitamin E alami untuk menjaga kualitas omega 3 ini tidak cepat teroksidasi. Nutrilite sama omega 3 kompleks menggunakan formula unik yang ramah lingkungan. Dari hasil laut hingga suplemen, memenuhi atau bahkan melebihi standar kualitas industri yang ketat termasuk di dalam WHO dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Nutrilite Double H, merek multivitamin multimineral nomor 1 di dunia dengan fitonutrisi dari 5 kelompok warna fitonutrisi. Ada 5 spektrum warna. Jadi saat nutrisi dari makanan sehari kita tidak cukup, maka suplemen yang dibuat dari tumbuhan dapat membantu atau mencukupi asupan vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Dalam kandungan Nutrilite Double H ini mempunyai 12 vitamin, 10 mineral, 22 konsentrat tumbuhan yang mampu menjaga stamina dan daya tahan tubuh kita. Dan juga mengandung kadar lebih tinggi untuk 14 dari 22 vitamin dan mineral. Jadi kita harus selalu menyehatkan tubuh kita dengan trio fondasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar harian kita. Dan jangan lupa kita menambahkan B kompleks untuk supaya darah kita tetap stabil. Dan juga perlu sebuah produk yaitu Nutrilite Iron Folic. Demikianlah sharing topik saya tentang kesehatan pada hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.